Hadiin Kang Backdrop. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku ada job dekor di wilayah Gedong Aji Baru. Mana nih warga Gedong Aji Baru Tritunggal Jaya? Hari ini aku berkesempatan untuk menjadi tukang dekor di acara weddingnya Mbak Susi dan Mas Poniman. For your information aja, di sini Mbak Susi dapat nomor aku dari aplikasi sebelah warna merah. Kebetulan dari awal mulai dekor aku memang aktif di sosial media, terutama aplikasi TikTok dan sebelah. Karena aku itu terbilang orang yang sangat tertutup alias introvert. Karena aku nggak punya banyak kenalan dan teman, mau nggak mau aku promosi via online. Aku juga bukan orang yang pandai bicara guys, jadi kalau misalnya setiap kali dubbing pasti ada blundernya. Tapi perlahan-lahan aku mulai belajar untuk bisa ngomong di kamera, dan alhamdulillah sekarang aku udah gak grogi lagi kalau disuruh dubbing kayak gini. Padahal dulu waktu awal-awal aku tuh kalau dubbing selalu ngumpet dan gemeter. Oh iya, untuk dekor yang aku pasang hari ini termasuk dekor yang best seller di aku. Buat kalian dekorator pemula yang lagi nyari inspirasi, boleh kok kalian jadiin dekorasi aku ini sebagai inspirasi, karena untuk modelnya itu simple dan mudah ditiru, tapi selalu jadi opsi terbaik di antara dekor-dekor aku yang lain. Sebenarnya banyak banget sih yang ngasih tahu aku kenapa nggak bikin model yang begini dan begitu seperti dekorator yang lain. Hey guys, kalian tahu nggak sih aku tuh mulai buka dekorasi ini tuh dari mulai standing flower bikin dari kayu, kainnya cuma 3 meter dan ngepres banget, bunga dan daun yang terbatas. Bahkan bunga aku tuh dulu bunga yang 100 pieces nggak ada batangnya, cuma 30 ribuan. Sekarang dekor aku udah bentuknya standing besi, backdrop belakang sudah bisa rumbai-rumbai, itu udah alhamdulillah banget guys buat aku. Dan aku punya beberapa model daun dan bunga yang dulu nggak bisa kebeli, tapi alhamdulillah customer pertama aku pun masih melekat sampai sekarang, dan insya Allah mereka nggak kecewa walaupun dengan keterbatasan yang aku punya. Jadi mereka dulu yang bayar jasa aku aja nggak kecewa. Kenapa sih aku harus dengerin omongan orang yang bahkan pakai jasa aku aja nggak? Terlalu banyak permintaan ini itu, sedangkan itu tuh di luar kemampuan aku. Dan kalian tahu aku juga tidak lepas dari drama pertetanggaan ini. Jujur dari awal mulai yang buka dekorasi, tetangga aku tuh memang gak ada yang pernah tahu kalau aku punya jasa dekorasi backdrop kayak gini, karena memang aku cuman pure promosi melalui sosial media dan gak pernah pasang banner apapun di rumah. Jadi aku memang lebih banyak dapat job itu di luar kampung atau desaku. Tapi pernah satu ketika setelah lumayan ada namanya dekor aku dari mulut ke mulut, adalah nih ceritanya satu tetangga aku yang mau lamaran nanya price list dekor aku. Sebenarnya dari pagi dia udah ngubungin aku melalui saudara dan tetangga-tetanggaku, tapi memang dapat nomornya itu sekitar jam 5 sorean. Nah setelah selesai ngubungin aku kasih tahu lah price list untuk sewa dekorasi aku itu harganya 600.000. Jadi dia itu keberatan dan dia coba nawar dekorasi aku di harga 300.000. Aku memang penjual jasa guys, tapi bukan berarti setiap kali berangkat dekor aku nggak ngeluarin modal lagi. Ya minimal kalau nawar itu yang ngotak lah. Jadi hal yang wajib banget aku keluarin setiap kali aku ngedekor itu misalnya styrofoam, print nama, talitis, lakban, itu aja kurang lebih 50-100 ribu, dan jarum pentul yang gak sedikit. Serta walaupun aku ngajak adik aku di situ juga aku bayar jasa dia ya guys, jadi bukan gratis atau sambatan. Belum lagi bensin mobil, pulang pergi, kadang-kadang ada lampu yang mati harus diganti, dan masih banyak lagi yang gak mungkin kalian itu mau tahu sama perhitungan kita. Jadi untuk harga yang sudah tertera itu tuh udah harga dengan perhitungan yang matang. Kalau tiba-tiba kalian ambil setengahnya dengan kalian ngasih harga sendiri, itu namanya kalian nggak ngehargain jasa kita sebagai dekorator. Untung kita sebagai dekorator itu berapa sih guys? Nggak banyak kok. Tapi kalian tahu nggak sehari kita ngedekor itu capeknya kayak apa? Kalau bisa segitulah mbak, kan kita tetangga gitu pasti bahasanya. Kembali ke cerita tadi, jadi si kakaknya itu kan ngabarin jam 5-an. Aku bilang waktu dekor aku itu maksimal banget cuma 2 jam. Aku bisa ngurangin harga maksimal di harga 500.000. Udah itu mentok. Setelah aku bilang kayak gitu, aku bilang kalau jadi kabarin, kalau nggak jadi kabarin. Serba nggak enak ya kalau namanya tetangga. Mau nggak mau kita prepare kalang kabut waktu itu langsung beli styrofoam, beli segala macamnya itu untuk acara dia. Supaya jadi nggak jadi tuh paling nggak kalau kita jadi kita nggak dibilang nggak
profesional karena nggak prepare dari awal gitu, sedangkan dia dadakan. Berselang waktu 1 sampai 2 jam, di situ aku udah yakin itu kalau nggak jadi. Tapi aku yang udah kepalang keluar modal, sedangkan chat aku itu di-read. Apa sih susahnya bales? Pagi harinya aku tegur lah anaknya, "Dek, kenapa sih susah banget ngabarin?" Udah cukup sampai di situ. Aku nggak ada bahas minta uang ganti, aku nggak ada bahas maksa dia atau segala macam. Gak lama aku denger lah dari tetangga aku yang make up wisuda waktu itu, yang mana dia bilang dia tuh cerita kemana-mana, si anak ini tuh bilang kalau aku tuh maksa-maksa dia pakai dekorasi aku. Terus aku ceritain lah kronologinya dan gak ada kalimat aku maksa anak ini sama sekali. Cuman memang posisinya aku sempat negor dia, itu cuma negor, cuman kalimat teguran bukan maksa. Dan yang cerita sama aku ini tuh bilang kalau dia itu cerita nggak cuman sama anak ini tapi ke tetangga-tetangga yang lain, dia juga ceritain satu-satu. Kalian bayangin aku yang ngerintis, bahkan jauh-jauh aku dihargain sama orang, dimana aku udah mulai punya nama, aku dikenal sama tetangga aku sendiri, justru aku diginiin, dijelek-jelekin sama tetangga yang lain yang belum pernah tahu notabene aku punya dekorasi. Aku buat video ini sekaligus klarifikasi kalau apapun yang dia sampaikan itu sama sekali nggak bener. Aku tanya dengan nada yang baik dan sopan, aku negur dia pun nggak sama sekali dengan marah-marah. Aku ngerintis usaha ini tuh capek, aku ngerintis usaha ini tuh berat, penuh tangis, penuh perjuangan, dan aku nggak mau namanya jadi jelek cuman gara-gara anak kemarin sore yang nggak jadi pakai jasa dekorasi aku tapi justru jadi orang yang paling ngejelek-jelekin. Buat kalian mungkin salah satu yang nonton video ini ada yang dengar cerita dia, ya inisialnya Yuni. Bye.